Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Worship Team West membuka audisi untuk mencari pemain musik dan vokalis. Audisi akan diadakan pada Sabtu siang tanggal 12 April. Segera daftar di link berikut dan Anda akan mendapat informasi untuk mempersiapkan diri. Jangan sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan, pakai talentamu dan bermusik bagi Tuhan. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Siapkah berlari untuk tujuan mulia? Mari daftarkan diri untuk Run for CLC pada 1 Mei pukul 6 pagi di Citraland. Scan QR Code di layar karena tiket sudah tersedia hingga 13 April. Bila Anda tertarik untuk membuka booth di basar atau sponsorship, silakan kunjungi stand YDP di lobi gereja. Jangan sampai ketinggalan, ayo berlari bersama ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia dari Gereja ICA Surabaya. Saya Widianti, salah seorang pastoral staff, hari ini akan berkhotbah untuk Anda. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang kami rindu untuk Anda boleh perhatikan. Yang pertama, untuk pertama kalinya ICA Surabaya mengadakan donor darah bersama yang nanti akan diadakan pada hari Jumat Agung, jam 1 siang sampai jam 6 malam. Apabila selama ini Anda bergabung secara online, kami mengajak Anda untuk boleh hadir dan ikut menyumbangkan darah Anda. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya, kita beroleh keselamatan dan mungkin Tuhan bisa pakai darah kita juga untuk membantu orang lain. Mari ikuti donor darah bersama dengan ICA. Lalu yang kedua, kami mengajak Anda untuk berlari dan sehat bersama dengan ICA, sekaligus untuk membantu pembangunan gedung ke-100 ICA. Kami mengajak Anda ikut serta di CLC Run tanggal 1 Mei nanti. Mari kita berlari bersama. Temukan infonya di sosial media ICA. Dan yang terakhir, apabila Anda adalah member anggota dari Gereja ICA Surabaya, pastikan saat ini Anda memeriksa email inbox Anda sehingga Anda boleh memasukkan nominasi deacon Anda. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam seri khotbah yang baru. Setelah selesai dengan The Ways of the Wise, hari ini kita akan masuk ke dalam seri khotbah yang baru yang diberi nama Kingdom atau versi bahasa Indonesianya Kerajaan. Saudara, semua orang Kristen kita pasti kenal yang namanya Alkitab. Saya bawa Holy Bible di sini, Alkitab. Dan Alkitab ini bukanlah sekedar buku biasa, saudara. Ini boleh dikatakan mungkin buku yang paling populer sepanjang peradaban manusia.
buku yang usianya begitu tua, buku yang mungkin paling diperdebatkan. Dan apa sih di dalam buku ini? Cerita apa yang ada di sini? Dia bukan sekedar cerita biasa, saudara. Di dalamnya mengisahkan tentang sebuah kerajaan. Dimulai dari penciptaan, kemudian di dalamnya ada pemberontakan, ada penebusan, dan sebuah kerajaan yang tidak akan berakhir. Mari kita bahas sedikit tentang penciptaan di hari ini. Sejak awal penciptaan dunia dan alam semesta, Tuhan yang menciptakan sudah memiliki satu rencana, yaitu Dia akan menciptakan dunia yang sempurna. Namun kita tahu dalam ceritanya bahwa dosa manusia merusakkan semua rencana itu. Hari ini saya juga membawa puzzle. Saya nggak tahu apakah Anda tipe orang seperti saya yang suka main puzzle gitu ya. Ini ada sebuah puzzle di sini. Dan ketika Anda bermain dengan puzzle, pasti biasanya umumnya ketika Anda buka, di dalamnya terdapat gambar. Contoh gambar utamanya gitu ya. Ini adalah gambar utama dari puzzle ini. Nah, ketika kita ngomong penciptaan, apa hubungannya dengan puzzle? Oke, di dalam sepanjang sejarah manusia, Tuhan terus menunjuk pada satu janji bahwa di dalam cerita nanti Anda bisa melihat bahwa ada satu raja sejati yang akan datang untuk memulihkan segalanya. Yesus adalah raja itu, raja dari kerajaan yang akan kita bahas hari ini. Sama seperti puzzle, pada awalnya di dalam rencana penciptaan semuanya indah Bapak Ibu Saudara. Semuanya indah, ada gambar indah, rencana awal yang Tuhan ciptakan. Dan ini adalah ibarat rencana itu, rencana dari penciptaan. Akan tetapi, seperti yang kita bahas tadi, dosa manusia merusakkan gambar ini dan ibaratnya menjadi kepingan puzzle. Gambar yang tadinya utuh menjadi berkeping-keping gitu. Dan ini yang akan kita bahas di hari ini ketika kita berbicara tentang kerajaan ini. Tujuan dari seri khotbah ini saudara adalah ingin menceritakan kisah Alkitab dari awal hingga akhir sehingga kita boleh memahami tempat kita di dalam cerita kerajaan ini. Dan apabila Anda saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan hidup, Anda sedang mencari tujuan, Anda sedang mencari makna hidup Anda, arah dalam hidup Anda. Saya percaya bahwa pada bagian akhir dari seri khotbah ini, Anda bisa menemukan jawabannya di dalam cerita Yesus. Seperti ketika kita berusaha untuk mengenal seseorang, kita bisa tahu orang ini dari cerita kehidupannya. Dan ketika kita mempelajari tentang kerajaan di dalam cerita Alkitab ini, dari kerajaan ini kita akan mengenal sang raja. Dan dari cerita kisah kehidupan sang raja ini, kita juga boleh menemukan jawaban dari pertanyaan tentang kehidupan kita. Karena hari ini adalah episode pertama, di mana introduction gitu ya, pengantaran, baik adanya apabila kita memperjelas beberapa kerangka cerita. Sehingga nanti di episode-episode yang akan datang, kita bisa mempelajarinya dengan begitu jelas. Yang pertama, poin untuk kita pelajari hari ini sehingga kita boleh memperjelas tentang tema khotbah kita yang baru ini. Yang pertama, siapakah raja dan kerajaannya? Saudara, dari tadi kita bicara tentang kerajaan. Saya berulang-ulang menyebut tentang kerajaan. Siapa sih raja? Apa kerajaannya? Mari kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara, 5 ayat pertama di dalam Alkitab ini menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Penciptaan menunjukkan bahwa Tuhan itu kekal, Tuhan itu begitu maha kuasa dan Tuhan itu begitu kreatif. Kita baca tadi bahwa dari kehampaan, Ia berfirman, lalu semesta tercipta. Dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong. Kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, dikatakan bahwa belum ada apapun, belum ada bentuk, belum ada apapun.
Belum ada yang namanya keindahan. Hanya kekosongan, kegelapan, kehampaan. Namun di tengah kehampaan itu, Tuhan sudah hadir. Dia yang maha hadir. Dia yang kekal. Dia yang ada dari permulaan sampai kepada akhirnya. Dia sudah terlebih dulu ada di sana. Tuhan hadir di permulaan. Tuhan adalah Raja dari kerajaan yang kita bicarakan ini. Yang dia memiliki rencana untuk mendirikan sebuah kerajaan yang indah, yang baik. Oleh karena itu, dia menciptakan satu persatu dan segala isinya. Dia sudah ada terlebih dahulu, dia sudah bergerak terlebih dulu, dia mempersiapkan dan dia siap untuk membawa kehidupan. Lalu kita baca tadi, dengan satu firman, segalanya berubah. Gitu. Dia punya kemahakuasaan, saudara. Sehingga ketika ia berfirman, segalanya berubah. Tadi Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dengan dia berfirman, terang itu menembus kegelapan. Lalu jadilah yang namanya siang, jadilah yang namanya malam. Itu pada hari pertama. Lalu bila Anda melanjutkan cerita tentang penciptaan ini, saya sarankan Anda lanjutkan baca dari Kejadian yang pertama. Di hari kedua dikisahkan bahwa Tuhan menciptakan langit. Sang pencipta ini kemudian setelah ada terang dan gelap siang dan malam, lalu ada yang namanya langit. Tuhan kemudian menciptakan lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, tanaman berbiji, pohon-pohon yang berbuah. Di hari yang keempat, Tuhan ciptakan yang namanya musim. Ada hari, ada tahun, ada matahari, bulan, bintang, dan semua berputar pada orbitnya, alam semesta. Di hari kelima, Tuhan ciptakan ikan-ikan di laut, burung di udara, dan kemudian mereka bisa memperbanyak diri mereka. Dan di hari keenam, Tuhan menciptakan yang namanya manusia, hewan di darat, ternak, dan lain sebagainya. Ini adalah cerita di mana ketika kita mungkin di sekolah minggu dulu sudah hafal cerita ini. Tapi menarik ketika sekarang kita melihatnya dari angle berbeda, angle yang baru, dari angle secara kerajaan yang akan kita bahas bersama selama beberapa minggu ke depan. Saudara, Tuhan yang begitu kreatif, dia punya kemahakuasaan di mana segala yang hampa, segala yang kacau tadi diubah menjadi adanya satu keteraturan. Kita lihat ada siang, ada malam, ada bulan bintang pada orbitnya. Semuanya diatur dengan begitu baiknya. Dunia dibentuk. Bukan sekedar untuk ada, tetapi juga untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Dari penciptaan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan hanya sang pencipta, tetapi dia sendiri adalah sang raja atas kerajaan yang sedang ia ciptakan. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang kita bicarakan ini, dia adalah raja yang berbeda dari raja di dunia pada umumnya. Raja di dunia umumnya mencari kekuasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi raja yang kita bicarakan hari ini, raja yang mencipta, raja yang memberi, raja yang mengasihi, naturnya begitu berbeda. Kerajaannya tidak dibangun atas penaklukan atau penindasan, no. Tetapi dibangun di atas kebaikan, kasih sayang, kehidupan, dan ada tujuan yang begitu jelas. Kita lanjutkan, kita lihat dari Kejadian 1 ayat 4 tadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Saudara bayangkan, dia mencipta dengan kreativitasnya, lalu kemudian dia acknowledge itu semua. Dia bersukacita atas hal yang baik yang ia ciptakan. Karena dia punya kerinduan untuk membentuk, merancang dunia ini agar umat manusia bisa hidup juga dengan sukacita. Semuanya diciptakan dengan begitu baik. Saudara, sama dengan bagaimana sang pencipta, sang raja ini membawa ketertiban dan keindahan di dalam penciptaan. Dia juga ingin melakukannya di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan saya. Tuhan adalah raja yang peduli dan terlibat sepenuhnya di dalam penciptaannya, termasuk juga di dalam hidupmu. Di mana ada kekacauan, di sana dia bisa membawa ketertiban. Di mana ada kegelapan, di sana dia bisa membawa terang atas semua masalah yang kamu hadapi. Dan ketika kita berusaha untuk menyelaraskan hidup kita dengan rencananya Tuhan, kita akan mulai bisa melihat dunia dan peran kita di dalamnya dari sudut pandang Sang Pencipta. Saudara, sejak awal sejarah, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, Sang Raja di dalam menciptakan kerajaannya, sehingga umatnya bisa hidup di dalam sukacita, keteraturan, di dalam terang, di dalam hubungan yang erat dengannya.
Jadi ini mempertegas poin kita yang pertama tadi ketika kita bicara tentang kerajaan. Siapa sang raja? Sang raja itu adalah yang menciptakan, yang penuh dengan kemahakuasaan, yang penuh dengan keteraturan, yang juga menciptakan Anda dan saya. Kerajaannya itu yang dia ciptakan adalah sebuah kerajaan di mana dia ingin kita sebagai umatnya ada di dalamnya untuk boleh dikasihi dan bersuka cita atas semua kebaikan yang ia rencanakan. Kemudian ini akan membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang saya sudah tahu apabila dia adalah sang raja dari kerajaan itu, lalu siapa saya di dalam cerita ini? Siapa Anda, siapa saya, siapa kita semua di dalam cerita kerajaan ini? Jika Tuhan adalah sang raja, apakah kita ini hanya salah satu dari sekian banyak ciptaan yang ia buat? Apakah kita hanyalah debu di tengah jutaan bintang dan makhluk lain yang ia ciptakan? Saudara, jawabannya jauh lebih besar dan jauh lebih bermakna dari yang kita bayangkan. Sejak awal, Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang sudah berbeda. Tidak seperti makhluk lain, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita lihat bersama dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah keilahian Allah. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa kita diciptakan untuk mencerminkan sifat-sifatnya Allah, untuk membawa tujuannya Allah, dan hidup di dalam hubungan dengan Allah. Kita adalah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak hanya ingin manusia ada, Dia ingin kita boleh mengenal Dia. Dia ingin kita bisa berjalan bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Tuhan memberikan kita peran sebagai pengelola atau co-creator di dalam dunia yang sudah Dia bentuk. Mengelola, mengembangkan kehidupan dan dunia yang sudah dimulai oleh Tuhan sendiri. Saudara, manusia bukanlah kebetulan. Sekali lagi, manusia bukanlah sebuah kebetulan. Manusia bukan diciptakan tanpa makna. Kita adalah ciptaan di mana kita dikasihi dan sengaja dibentuk dengan sebuah tujuan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya berhenti sejenak di sini. Ayat yang baru kita baca ini menjawab pertanyaan yang mungkin saat ini begitu populer ditanyakan oleh kehidupan modern. Ada berapa banyak jenis kelamin, gender gitu. Jawaban sederhananya seperti yang kita baca, ada laki-laki dan ada perempuan. Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia sejak permulaan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tuhan menciptakan manusia dengan kromosom XY atau XX yang menunjukkan jenis kelamin biologis kita. Apapun yang Anda mau percaya atau Anda katakan, apa yang Anda rasakan, Anda boleh ambil semua itu. Tetapi secara biologis, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bahwa kepercayaan orang-orang tentang saya adalah perempuan, padahal dia adalah laki-laki, ini adalah kondisi psikologis yang mungkin disebut dengan disforia gender. Namun bukan masalah biologis dan ayat ini jelas menjawab bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita kembali ke dalam cerita ini. Lalu setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan memberkati apa yang ia ciptakan. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berikan mandat yang begitu besar di ayat selanjutnya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, ini bukan hanya sebuah perintah untuk berkembang biak saja. No. Tetapi juga sebuah panggilan untuk menjalankan peran kita di dalam kerajaan ini. Kita diberikan hak kekuasaan oleh Sang Raja. Ayat 28 ini menunjukkan bahwa kekuasaan Raja itu juga diberikan. Hak itu diberikan kepada kita. Diciptakanlah kita untuk bersama-sama mengelola, untuk mengembangkan dunia ini dengan baik. Menciptakan keindahan, serta menambahkan nilai baik dari apa yang Tuhan sudah ciptakan pada mulanya. Saudara, saya mau bagikan hal yang sangat penting ini. Kekuasaan yang benar harus menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti apa yang Tuhan lakukan. Saya mau ulang sekali lagi. Kekuasaan yang benar
harus menghasilkan sesuatu yang baik. Sama seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Yes, kita tidak bisa menyelamatkan dunia yang sudah carut-marut ini. Planet ini sudah nggak karu-karuan. Kita nggak bisa melakukannya sendirian. Tetapi kita masih bisa berkontribusi. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak mencemari air, tanah, lingkungan kita. Atau menjadikan mereka sebagai tempat pembuangan. Kita bisa merawat bangunan, merawat apa yang kita bisa rawat. Serta lingkungan kita sehingga tidak semakin parah dan berantakan. Saudara, saat kita semua bekerja yang sifatnya itu menciptakan, mengelola, memperindah, membawa keteraturan dan ketertiban, berarti kita sedang mencerminkan gambar dan rupa Tuhan. Kita sedang menjalankan kekuasaannya yang benar. Namun bukan cuma itu, ada satu aspek penting lainnya kenapa Tuhan menciptakan kita, kenapa manusia itu berbeda, dan apakah kita di dalam gambar kerajaan ini. Kita diciptakan untuk hidup di dalam hubungan dan komunitas. Jadi tadi kita lihat bahwa Tuhan ciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Kemudian Tuhan berikan kita hak untuk bersama-sama mengelola apa yang Ia ciptakan. Namun kita juga diciptakan untuk mempunyai hubungan dan berkoneksi dengan komunitas. Kita lihat dari Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini yang Tuhan pikirkan tentang kita. Amin. Maka Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam. Ada hubungan yang pertama di sana yang menjadi dasar permulaan dari kehidupan manusia. Menjadi awal pondasi yang namanya keluarga dan kemudian masyarakat. Namun saudara, ayat ini bukan hanya membatasi kita untuk pernikahan. No, lebih dari itu. Di Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan tunjukkan di mana Dia berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Ini menunjukkan bahwa kita juga dipanggil untuk hidup di dalam komunitas. Yang saling mendukung, yang saling membangun, mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang relational. Hubungan yang sehat di dalam kehidupan kita mencerminkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Saudara, kita diciptakan bukan untuk hidup seorang diri, tetapi kita diciptakan juga untuk menjadi bagian dari komunitas dan dari masyarakat. Beberapa minggu yang lalu di seri khotbah sebelumnya kita juga membahas tentang hal ini. Dan kami tetap mengencourage Anda, kami mendukung Anda untuk boleh terlibat, terkoneksi bersama juga dengan jemaat lain di gereja ICA. Anda boleh melibatkan diri Anda melalui pelayanan, melalui komsel, go group kami, melalui komunitas-komunitas yang ada di ICA, karena kita tidak diciptakan untuk hidup seorang diri. Tuhan secara natur Tuhan ciptakan kita untuk boleh hidup bersama di dalam komunitas. Karena hidup seorang diri itu begitu banyak tantangan dan begitu berat. Tetapi apabila ada teman-teman, saudara seiman yang saling mendukung dan bisa membantu kita melihat kepada Tuhan, disitulah hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan bisa dibentuk juga oleh Tuhan. Jadi siapakah kita? Kita bahas sedikit dari poin yang kedua. Siapakah kita di dalam kerajaan ini? Kita adalah manusia yang diciptakan dengan makna, bukan kebetulan. Kita manusia diciptakan di dalam gambar dan rupanya Tuhan. Kita diberikan hak kekuasaan oleh Sang Raja. Dan kita dirancang untuk hidup di dalam hubungan dan di dalam bagian komunitas. Ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Oke, kita udah tahu ada kerajaan ini, kita tahu siapa rajanya. Kurang lebih saya tahu kenapa saya diciptakan di dalam kerajaan ini, fungsinya apa, lalu kemudian what next? Apa selanjutnya? Kemana kita selanjutnya? Bagaimana kisah ini berlanjut? Saudara, kalau Alkitab merupakan sebuah kisah yang besar, kalau Alkitab ini merupakan kisah tentang manusia, tentang kerajaan yang masih dikisahkan, masih terus berlanjut, maka kita juga masih hidup di dalamnya. Ini bukan cerita yang sudah selesai, saudara. Ini cerita yang masih berlanjut dan kita masih hidup di dalamnya. Tapi ketika kita melihat kenyataan dunia, kita buka mata kita melihat kenyataan di luar sana, tampaknya begitu jauh dari rencana awal yang indah tadi, bukan? Yang katanya Tuhan ciptakan dengan begitu ideal, begitu indah, keteraturan. Mana semua itu? Kita nggak lihat semua itu. Yang ada kekacauan menggantikan keteraturan yang ada. Ada kerusakan di sana-sini. Yang kita lihat peperangan menggantikan kedamaian dunia. Di mana semua yang katanya indah, semua yang awalnya diciptakan dengan begitu indah. Apa yang terjadi? Saudara, ketika manusia memilih untuk berjalan menjauhi Sang Raja, kalau ibarat tadi ini adalah gambar utamanya,
Ketika manusia bergerak menjauhi dari gambar semula ini, tidak lagi dia bisa menemukan gambar yang semula ini. Yang dia lihat hanyalah kekacauan. Yang dilihat hanyalah kepingan-kepingan dari gambar itu. Tidak ada lagi gambar yang jelas. Kita terpisah dari awal mula tujuan Tuhan menciptakan kita. Sehingga tidak ada damai di sana, tidak ada lagi identitas sejati kita. Semuanya hanya berupa kepingan yang kita nggak jelas. Ini apa dan kemana. Cerita Alkitab yang pada mulanya penciptaan ini begitu indah mengalami perubahan yang begitu besar. Dan mulai episode minggu depan dan seterusnya kita akan melihat up and down dari jalan cerita kerajaan ini. Tapi saudara, kisah ini belum berakhir. Sang Raja belum selesai. Sejak awal, Tuhan bekerja di dalam sejarah untuk memulihkan kerajaannya sepenuhnya. Saya mau ulang sekali lagi. Tuhan bekerja sepanjang sejarah peradaban manusia untuk memulihkan kerajaannya. Tetapi meskipun dosa menghancurkannya, kekacauan dunia bukanlah bagian dari rencana awal Tuhan menciptakannya. Maka dibuatlah sebuah rencana baru oleh Tuhan, di mana rencana untuk memulihkan kembali dari kepingan-kepingan ini, rencana untuk memulihkan, untuk menebus dan membangun kembali sehingga boleh terbentuk satu gambar yang indah seperti tujuan semula. Yesuslah yang masuk di dalam cerita ini. Yesus dia menjadi raja yang sejati. Yesus sendiri yang akan saudara kemudian merangkai kepingan-kepingan pasal ini. Dia yang akan masuk merangkai pasal ini, masuk ke dalam kekacauan, dalam kehancuran ini, di dalam pemberontakan manusia untuk membawa kita kembali kepada gambar yang besar itu tadi. Perjalanan kisah di Alkitab, saudara, bukanlah hanya sejarah. No, tetapi sebuah undangan. Pada dasarnya Alkitab ini bukan hanya buku cerita, tetapi Alkitab ini adalah undangan. Mengundang Anda dan saya untuk menjadi bagian dari cerita di dalamnya. Kita menjadi tokoh yang juga hidup bersama dengan Tuhan di dalamnya. Saudara, saat ini Sang Raja, Tuhan Yesus, Sang Allah itu sedang memulihkan kerajaannya. Dan dia mengundang kita untuk menjadi bagian darinya. Tuhan sedang masuk di dalam cerita ini berusaha untuk merangkai kepingan-kepingan pasal ini. Sehingga pada akhirnya kita boleh melihat kembali tujuan yang semula, gambar yang indah yang ia sudah rencanakan sejak awal. Di beberapa minggu ke depan kita akan menelusuri kisah tentang kerajaan ini. Kisah tentang Sang Raja, bagaimana umatnya hidup di dalamnya, dan apa rencananya untuk penebusan umat manusia. Saudara, Sang Raja itu yang akan terus merangkai kepingan-kepingan pasal ini, dia tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Dia tidak pernah menyerah atas kehidupanmu dan atas kehidupan saya. Bahkan di tengah pemberontakan manusia dan kehancuran kita, Sang Raja ini masih rindu untuk boleh memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dia akan mengundang kita. Dia akan terlebih dahulu selalu datang mencari kita, menghampiri kita. Saudara, Tuhan Sang Pencipta itu, Sang Raja itu, masih tetap bisa membawa ketertiban atas kehidupan kita yang kacau. Mungkin saat ini Anda merasa kehidupan Anda sedang tidak baik-baik saja. Semuanya sedang kacau. Anda tidak melihat ada hal baik di dalamnya. Kabar baiknya, Tuhan yang bisa menciptakan ketertiban itu, order itu, dia bisa membawa order juga, keteraturan di dalam hidupmu. Dia yang memberikan tujuan di saat kita merasa hilang arah. Dia juga bisa memberikan kita hubungan dan kepuasan bagi jiwa kita saat mungkin Anda sedang merasa sendirian, ditinggalkan oleh orang lain. Saat Anda merasa tersesat, Tuhan ada di sana. Dia juga mengasihi kita bahkan di saat orang lain tidak mengasihi kita. Semoga sambil kita mempelajari seri khotbah yang baru ini tentang kerajaan, kita juga boleh menemukan makna hidup kita, tujuan hidup kita, dan tempat kita di dalam cerita kerajaan yang Tuhan ciptakan, di mana Dia adalah Raja dan kita adalah umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami tahu hari ini Engkau ingatkan kami bahwa Kau adalah Sang Raja dari kerajaan ini, Tuhan. Kami akan bersama-sama Tuhan bawa belajar mengenai Alkitab dari sudut pandang yang berbeda.
Kami mau rindu mengenal Tuhan dari sudut pandang yang berbeda, di mana kami akan melihat Alkitab ini sebagai sebuah cerita tentang kerajaan-Mu, di mana kami ada di dalamnya, di mana Kau undang kami menjadi bagian dari cerita itu. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa buat setiap teman-teman yang mungkin mendengarkan firman hari ini, dan di dalam kehidupan mereka sedang penuh dengan kekacauan dan kegelapan. Tuhan, Kau katakan bahwa Kau adalah Allah yang menciptakan dari kehampaan. Kau Allah yang menciptakan dari semua yang tidak teratur itu. Tuhan ciptakan keteraturan dan keindahan. Kami rindu Kau melakukannya, Kau jamah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang saat ini merasa sendiri. Tuhan, Kau adalah Allah yang rindu di mana kami boleh memiliki hubungan dengan Engkau, hubungan dengan komunitas kami. Tuhan, datangkanlah bala bantuan-Mu, sapa mereka yang saat ini merasa sendirian, yakinkan mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta. Saat mereka merasa di dalam kegelapan, tidak melihat ada jalan keluar, Tuhan, Kau yang datangkan terang, itu yang Kau ciptakan di hari pertama Tuhan, terang. Kami minta Tuhan berikan terang di dalam kehidupan teman-teman yang saat ini sedang ada di dalam kegelapan. Nyatakanlah terang-Mu dan bawa kami kembali ke dalam jalan-Mu Tuhan. Dan untuk semua teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah hidup, kiranya mereka boleh menemukan jawaban jalan keluar mereka di dalam Tuhan. Tuhan, berikan kami kerinduan selama beberapa episode ke depan. Berikan kami kerinduan untuk boleh mengenal apa yang Tuhan perkatakan atas kehidupan kami melalui Alkitab ini. Berikan kami kerinduan untuk bersama-sama mau membaca firman-Mu, sehingga kami boleh mengenal siapa Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kami yang sudah menciptakan kami. Bapa, hadir di dalam kehidupan kami, berikan keteraturan, berikan terang-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan tujuan-Mu atas Kau ciptakan kami, nyatakan makna arti kehidupan kami, dan biarlah kami boleh mengerti arah kehidupan kami sambil kami menyelami cerita tentang Tuhan melalui Alkitab di dalam minggu-minggu ke depan. Terima kasih, jadilah di dalam kehidupan kami kehendak dan rencana-Mu Tuhan, bawa kami kembali ke dalam rencana awal penciptaan-Mu atas kami. Terima kasih, segala puji kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu, yang penuh dengan kreativitas itu, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih, dan apabila Anda merasa terberkati oleh introduction yang pertama ini, kami rindu Anda boleh bisa bagikan kepada orang lain, dan kami mengundang Anda juga untuk menyaksikan episode selanjutnya dari seri khotbah kerajaan, seri khotbah ICA Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Worship Team West membuka audisi untuk mencari pemain musik dan vokalis. Audisi akan diadakan pada Sabtu siang tanggal 12 April. Segera daftar di link berikut dan Anda akan mendapat informasi untuk mempersiapkan diri. Jangan sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan, pakai talentamu dan bermusik bagi Tuhan. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Siapkah berlari untuk tujuan mulia? Mari daftarkan diri untuk Run for CLC pada 1 Mei pukul 6 pagi di Citraland. Scan QR Code di layar karena tiket sudah tersedia hingga 13 April. Bila Anda tertarik untuk membuka booth di basar atau sponsorship, silakan kunjungi stand YDP di lobi gereja. Jangan sampai ketinggalan, ayo berlari bersama ICA.
Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.